Dan kalau saya punya budget 2 juta rupiah, saya mesti ngiklan ke platform apa saja? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so saya lagi ada di Bali nih, dan kemarin ada sebuah pertanyaan yang I think sering kali muncul sebenarnya. Jadi I think saya bikin videonya aja deh, karena memang munculnya beberapa kali gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Dan kalau saya punya budget 2 juta rupiah, saya mesti ngiklan ke platform apa saja? Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Dan ini berlaku untuk sosial media maupun untuk marketplace. Jadi kemarin ada yang bilang kayak kalau saya punya marketplace, saya pakai marketplace beberapa. Ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada Salorang, whatever lah ya, pokoknya itu. Ada Tokopedia juga gitu kan. Nah, saya harus ngiklannya di mana? Pertanyaan sama muncul juga ketika orang bertanya. Dan aku punya, saya pakai Facebook, pakai Instagram, pakai apalagi kemarin ya, YouTube dan TikTok. Saya mesti ngiklan ke yang mana nih? Kalau budget saya 2 juta gitu kan. Dia pernah nonton video saya by the way. Saya bilang bahwa kalau misalkan punya budget, kalau posting di sosial media pun kalau bisa diiklankan. Jadi semuanya dapat reach lebih gitu kan. Nah, oke. So, ini mindset-nya yang saya share pada Anda supaya Anda ngerti cara berpikirnya. Oke. Katakanlah kita ngomong di marketplace deh. Berlaku semua ya by the way ya. Saya gambarkan di sini ada marketplace A, ada marketplace B, ada marketplace C, ada marketplace D. Misalnya kayak begini. Dan budget Anda 2 juta. Maka Anda cuma bisa mikirnya adalah ya udah saya bagi rata aja kalau begitu. Di sini 500.000, ini dan seterusnya, ini 500.000 dan seterusnya gitu ya, 500.000. Ini gini ya. Nah, ini adalah pemikiran yang basic. Ya udah dibagi 4 aja. Dan ternyata hasilnya biasanya adalah marketplace A belum tentu sama hasilnya dengan marketplace B atau C atau D. Ada barang A yang cocoknya di marketplace A, ada barang B yang cocoknya di marketplace B. Barang B kalau dijual di A kurang begitu laku dibandingkan kalau barang yang sama dijual di marketplace yang lain. Nah, dari situ Anda jadi tahu, oh kayak begini. Oke, so kita asumsi yang simple dulu aja. Ya, jadi cara mikirnya gimana? Cara mikirnya adalah dari budget yang rata seperti ini. Berikutnya adalah Anda cari tahu berapa CAC-nya. Ini fundamentalnya. CAC adalah cost of user acquisition, cost of customer acquisition cost. Ya, jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk Anda bisa menghasilkan atau mendapatkan satu customer. Itu namanya CAC. Maka Anda harus mikir nih, CAC-nya berapa? Ini yang akan menjadi fundamental. Misalnya, CAC-nya di sini adalah 50.000. Biar gampang hitungnya teman-teman ya. Di sini 10.000, di sini 100.000, di sini 200.000. Saya ambil angkanya bulat-bulat aja biar gampang hitungnya. Saya nggak bawa kalkulator soalnya ini lagi di hotel. Nah, maka kalau Anda bagi rata kayak begini, 500.000, maka di sini Anda akan mendapatkan berapa customer? 10. Di sini Anda mendapatkan 50 customer. Di sini Anda akan mendapatkan 5 customer. Dan di sini Anda akan mendapatkan 2 customer. Oke, customer. Maka kalau di total seluruhnya, maka 10 tambah 50, 67 customer. Oke, 67 customer. Nah, saran saya adalah untuk mencari mana CAC terendah. Di sini Anda ketemu nih, CAC terendahnya di mana? CAC terendahnya di sini. Maka kalau saya akan memasukkan 2 juta ke CAC terendah. Saya akan masukin 2 juta sini. Jadi ini, angka 500.000 ini akan saya ubah jadi 2 juta. Itu kalau saya. Cara mikirnya begitu. Jadi CAC terendah di mana? Customer acquisition cost terendah itu di mana? Nah, bayangin sekarang, ketika ini angka 500.000, saya ubah jadi 2 juta, yang lain saya nolkan deh. Nggak dapat sales dong, dan kalau dinolkan, I don't care, saya nggak peduli. Tetapi Anda lihat nih, 2 juta, kalau di situ CAC-nya adalah 10.000, maka angka 50 customer ini tiba-tiba berubah menjadi 200. Nah, sekarang kebayang ya, ketika Anda memfokuskan budget yang sama, budgetnya 2 juta loh ini, ya sama ya, budgetnya 2 juta ya, cuma dari tempat lain tuh saya fokuskan ke marketplace B, customer saya lompat
dari 67 ke 200. Artinya adalah naik 300%, guys. Ini naik 300%, guys. Ini naik 300%. Omset Anda tiba-tiba melejit 300%. Nah, ini loh yang harus Anda perhatikan. Jadi Anda mesti mikir nih sekarang, CAC-nya berapa? Jadi nggak sesimpel, ya udah saya bagi rata aja. Bayangin, Anda bagi rata, omset Anda turun loh 3 kali lipat loh itu. Nah, sekarang gimana mikirnya? Next step-nya apa? Next step-nya adalah angka 2 juta ini, angka 2 juta yang ini, biasanya punya batas atas. Jadi setelah Anda naikin, ada di suatu titik. Ketika Anda naikin lagi, CAC-nya akan naik. Anda naikin lagi, CAC-nya akan naik lagi. Sampai di suatu titik, itu tidak profitable. Nah, ketika itu tidak profitable, ya udah, Anda turunin dikit lagi. Sehingga customer-nya banyak, marginnya masih oke. Nah, misalnya ternyata itu berhenti di angka 5 juta. Ternyata berhenti di 5 juta gitu ya, 5 juta dan itu berhenti. Ya sudah, selesai. Tidak ada masalah. Berarti, marketplace B atau platform sosial media B, dia hanya bisa menerima 5 juta. Oke. Nah, berarti kalau tiba-tiba omset Anda naik 300%, Anda punya dong budget lebih dong dari 200 juta. Next-nya apa? Nah, next-nya adalah Anda mencari yang CAC-nya di atasnya satu step. Berarti kita masuk ke marketplace A nih, di sini nih. Karena dari 10.000 ini ke 50.000 kan. Nah, kayak begini. Baru Anda fokusin di situ. Jadi di sini udah naik kalau di 5 juta dan 50 Anda bisa dapat 1.000 customer nih di sini nih. Iya kan? Nah, di sini Anda naikin nih sekarang nih. Di sini Anda naikin mulai jadi 1 juta misalkan, 1 juta gitu. 50.000 Anda dapat 20 dong di situ. Itu dan seterusnya. Oke, so itu cara Anda membagi budget iklan versi saya, mindset saya. Sehingga Anda bisa mengoptimalkan penjualan Anda dari yang 67 customer menjadi tadi berapa tuh? 200 customer. 300% guys. Hanya ketika Anda mengerti apa itu CAC. Alright, so hopefully video ini membuat Anda jadi lebih paham. Alright, so make sure Anda datang di List Mastery Workshop, List Building Mastery Workshop tanggal 15 dan tanggal 29 Oktober 2022. Kita akan bahas kayak beginian juga di dalam kelas. Jadi ketika Anda mendatangkan traffic untuk mencari prospek, apapun bentuknya, prospek maksudnya apapun bisnis Anda. Nah, nanti Anda akan mengetahui nih, platform mana yang sebaiknya Anda genjot supaya Anda bisa dapetin prospek atau bank nama termurah buat bisnis Anda. Ya, jadi kurang lebih gambarannya mirip-mirip ya. Jadi langsung aja klik link di bawah, listbuildingmastery.id/workshop 2022. Jadi langsung ke sana, kita ketemu langsung di kelas. Kita akan belajar kayak begini. Dan I think saya lagi mau bikin sebuah challenge yang saya tidak sebutin di sini dulu. Saya pengen di acara nanti kita bikin sebuah challenge yang seru aja ya. Kita bikin acara ini benar-benar seru-seruan sehingga ketika Anda keluar dari situ, Anda ngerasain experience yang berbeda di kelas lain yang nggak pernah dilakukan sebenarnya sebelumnya. Karena kelas lain maybe cuma teori aja dan ini langsung kita praktekin langsung, ada hasilnya, kita langsung bikin challenge di tempat. Alright, so I think itu aja. Thank you so much guys. See you in the next video and see you in class. Bye-bye.